Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mesya Sana dari kelas 1E Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal tugas siklus perusahaan jasa. Baiklah, saya akan langsung saja. Marion Jola telah membuka perusahaan yang bergerak dalam jasa akuntansi dengan nama Jola Jola Consulting Co. yang mulai beroperasi tanggal 1 September 2020, yang menyusun laporan keuangan setiap bulan. Asumsikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan Jola-Jola Consulting Co. ini menggunakan aplikasi akuntansi. Berikut ini disajikan neraca saldo setelah penutupan pertanggal 30 September 2021. Ini Jola-Jola Consulting Co. post closing trial balance-nya per 30 September 2021. Di sini ada kode akunnya beserta nama akun dan posisinya di debit atau di kredit. Kemudian di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2021 dari Jola-Jola Consulting Co. Kemudian di sini ada tugas yang telah diberikan, ada 8 nomor. Kemudian di sini saya buatkan juga ada daftar akunnya. Totalnya di sini ada 24 akun yang terlibat. Kita besarkan. Baik, saya langsung saja. Untuk yang soal pertama itu diminta posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya masing-masing. Akun dari ini, post closing trial balance. Kita posting ke buku besar T-nya. Yang pertama itu kas di debit sebesar $15.000. Di sini harap diabaikan angka-angka yang di bawah-bawahnya. Pertama itu ada kas. Nah, di sini tanggalnya 30 September, itu di posisi debit $15.000. Yang lainnya diabaikan dulu. Kemudian ada account receivable di debit juga sebesar $5.000. Sini di debit, ini tanggal 30 September, sebesar $5.000. Kemudian ada supplies, itu di debit juga sebesar $1.500. Ini akun supplies, tanggal 30 September, di debit juga $1.500. Lalu ada prepaid rent, itu di debit juga sebesar $3.300. Kita posting ke buku besar, prepaid rent ini, tanggalnya 30 September, di posisi debit sebesar $3.300. Selanjutnya ada equipment, itu di debit juga sebesar $7.200. Ke buku T. Equipment ini tanggal 30 September, di debit sebesar $7.200. Lalu di posisi kreditnya ada accumulated depreciation equipment sebesar $100 di kredit. Depreciation ini kita letakkan tanggalnya 30 September di kredit $100. Lalu ada account payable sebesar $2.400 di kredit juga. Account payable ini 30 September di kredit $2.400. Lalu ada salaries and wages payable, itu di kredit sebesar $1.500. Salaries and wages payable. Baik, ini 30 September di posisi kredit sebesar $1.500. Nah, di tiap-tiap atasnya ini ada kode akunnya juga. Selanjutnya ada shares capital ordinary, itu $22.000 di kredit. Share capital ordinary. Ini tanggalnya 30 September, di kredit $22.000. Kemudian yang terakhir itu ada retained earnings di kredit sebesar $6.000. Kita posting retained earnings ini 30 September, $6.000 di kredit. Baiklah, kita selesai di nomor pertama. Selanjutnya, perintah selanjutnya itu catat semua transaksi selama bulan Oktober 2021 di atas dengan menggunakan jurnal umum 1 untuk halaman jurnal yang dibuat dan posting ke buku besar dengan menggunakan format font T. Transaksi bulan Oktober 2021, berarti kita gunakan yang ini.
Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2021 dari Jola Jole Consulting CO. Yang pertama itu membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar 1.500. Yang pertama itu tadi membayar utang gaji karyawan. Itu berarti akun yang terlibat adalah salaries and wax payable dan juga kas. Letakkan di jurnal umum. Ini. Nah, salaries dan wax payable itu di posisi debit sebesar $1.500. Kenapa di posisi debit? Karena akun ini merupakan anak liabilitas yang saldo normalnya itu di kredit. Karena membayar berarti berkurang di debit. Kemudian ada akun kas yang karena dia membayar itu berarti kas akan berkurang di kredit sebesar $1.500. Akun kas itu merupakan anak dari aset yang saldo normalnya debit. Jadi jika berkurang itu posisinya di kredit. Selanjutnya transaksi yang kedua itu membayar premi asuransi kebakaran sebesar $2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung dari 1 Oktober 2021. Untuk akun yang terlibat itu ada prepaid insurance dan juga kas. Untuk prepaid insurance-nya di posisi debit, karena prepaid insurance itu anak dari aset yang saldo normalnya itu debit dan digunakan untuk membayar 12 bulan, itu berarti bertambah di debit sebesar 2.400. Sedangkan kasnya karena digunakan untuk membayar berarti akan berkurang di kredit sebesar 2.400 juga. Nah, untuk transaksi yang ini itu belum diakui sebagai beban karena perusahaan itu belum merasakan manfaat dari asuransi ini sendiri. Selanjutnya kita ke ilustrasi yang di tanggal 2 lainnya, itu ada membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar $1.000. Untuk transaksi ini, akun yang terlibat itu ada account payable dan juga kas. Di sini ada akun payable dan juga kas. Untuk akun payable-nya itu di posisi debit sebesar $1.000. Kemudian untuk kreditnya itu kas. Kenapa akun payable-nya di posisi debit? Karena merupakan anak liabilitas yang bersaldo normal kredit. Nah, karena membayar berarti berkurang jadi di posisi debit sebesar $1.000. Sedangkan kas itu karena digunakan untuk membayar berarti kasnya berkurang di kredit sebesar $1.000 juga. Selanjutnya, ilustrasi tanggal 3, ini bertanda merah sebab transaksi yang dilakukan itu pencatatannya salah oleh akuntannya. Membeli berbagai macam peralatan kantor senilai $3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal $3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supplies di debit sebesar $3.600 dan account payable di kredit sebesar $3.600. Untuk transaksi ini kita catat dulu incorrect-nya atau jurnal yang salahnya. Itu ada supply tadi diletakkan di posisi debit sebesar $3.600 dan juga ada account payable di posisi kredit sebesar $3.600 juga. Masuk ke tanggal 4. Nah, ini untuk tanda warna hijau, ini terjadi staf akuntansinya menyadari kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 3 Oktober 2021 tersebut. Kita kembali ke jurnal umumnya. Nah, karena di tanggal 3 ini, kedua akun ini merupakan akun yang tidak terlibat tapi dilibatkan. Berarti, kita harus mengenolkan akunnya dengan cara meletakkan posisinya itu berkebalikan dengan posisi awalnya. Ini tadi di debit, jadi kita letakkan di kredit.
dan juga untuk akun payable-nya itu di kredit, maka kita debitkan. Akun yang seharusnya terlibat tapi tidak dilibatkan itu ada equipment dan juga notes payable. Karena di sini kan membeli berbagai macam peralatan kantor. Peralatan itu equipment, bukan supplies. Dan mendatangani vessel itu berarti notes payable. Equipment itu didebit sebesar 3.600, sedangkan account payable-nya itu di kredit sebesar 3.600 juga. Maaf, salah, maksudnya untuk account payable-nya tadi, yang salah tadi, itu kita ganti posisinya jadi di debit, yang tadinya di kredit. Selanjutnya ada akun, nah notes payable-nya itu berarti berada di kredit sebesar 3.600. Kemudian yang salah tadi ada akun supplies. Itu yang tadinya posisinya ada di debit, maka kita kreditkan untuk menghilangkannya. Baiklah, selanjutnya ke transaksi di tanggal 4 yang lainnya. Itu ada menerima uang dari klien sebesar $1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan, terhitung mulai 1 Oktober 2021. Menerima uang dari klien, berarti kasnya bertambah. Di posisi debit sebesar 1.600. Kemudian tadi untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan. Itu berarti unearned service revenue. Di jurnal umum, unearned service revenue di posisi kredit sebesar $1.600 juga. Kenapa cash berada di debit? Karena cash itu adalah anak dari aset. Karena di sini menerima uang, berarti kasnya bertambah di debit sebesar 1.600. Kemudian unearned service revenue itu berada di kredit sebesar 1.600. Mengapa? Karena di sini itu sudah menerima uang, tetapi belum memberikan jasa. Berarti belum boleh juga diakui sebagai pendapatan jasa. Unearned service revenue itu merupakan pendapatan juga, pendapatan diterima di muka, tapi bukan merupakan anak revenue, melainkan anak aset. Kemudian selanjutnya transaksi pada tanggal 5, itu menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang sudah diberikan, yang tagihannya sudah dikirim tanggal 30 September 2021. Untuk transaksi ini, akun yang terlibat itu ada akun cash dan juga akun receivable. Coba di jurnal umumnya. Untuk ini akun kas itu berada di debit sebesar $2.500 tadi. Kemudian ada account receivable itu berada di debit sebesar 2.500. Akun kas berada di debit karena anak akun aset. Di sini dikatakan menerima uang, berarti akun kasnya bertambah sebesar 2.500. Dari klien atas jasa konsultasi yang sudah diberikan. Karena jasa akuntansi itu sudah diberikan dan saldo normalnya di debit, berarti berkurang itu di kredit karena klien itu sudah memberikan atau membayarkan tagihannya. Selanjutnya transaksi pada tanggal 6 Oktober itu mengirim tagihan kepada klien senilai $2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayar oleh klien minggu depan. Untuk tanggal 6 ini sendiri, akun yang terlibat itu ada account receivable dan juga service revenue. Untuk di posisi debit itu ada account receivable sebesar $2.000. Selanjutnya akun service revenue-nya di kredit sebesar $2.000. Mengapa akun receivable di debit? Karena
Di sini kan mengirim tagihan, belum menerima uang. Berarti piutangnya bertambah di debit karena kita berhak menagih. Selanjutnya service revenue itu berada di kredit karena diakui pendapatan jasa sebab jasanya itu telah diberikan meski belum menerima uang. Selanjutnya transaksi pada tanggal 10. Itu membuat ditandai biru karena transaksinya akan dibuat sendiri. Di sini saya buat tidak boleh sama dengan yang lain, itu melibatkan satu akun kelompok aset dan satu akun lagi kelompok liabilitas. Saya buat membeli berbagai perlengkapan kantor senilai $2.000 secara kredit. Secara kredit perlengkapan berarti itu supply dan juga account receivable. Untuk akun supply-nya berada di kredit karena membeli perlengkapan berarti perlengkapannya itu bertambah. Posisinya di debit maksudnya. Selanjutnya ada account receivable itu di kredit sebesar $2.000. Supply itu di debit karena membeli perlengkapan. Itu tadi bertambah kan. Kemudian account payable-nya di kredit karena secara belinya itu tidak tunai. Berarti termasuk utang usaha yang bertambah di kredit. Selanjutnya pada tanggal 12 itu telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai 2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar 1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu lagi. Untuk tanggal 12 ini, akun yang terlibat itu ada 3 akun. Yang pertama itu ada akun cash, di debit sebesar 1.500. Kemudian ada akun receivable, itu juga di debit sebesar 1.000. Karena pada transaksi tanggal 12 ini kan telah diselesaikan jasa konsultasi 2.500 dengan menerima pembayaran. Menerima pembayaran itu berarti cash yang pertama tadi kan sebesar $1.000. $1.500. Kemudian sisanya dibayar klien 2 minggu lagi. Berarti 2.500 dikurang 1.500 itu tinggal 1.000, itu menjadi account receivable yang bertambah di debit $1.000. Selanjutnya ada akun service revenue di posisi kredit. Itu sebesar 2.500. Kenapa? Karena sudah boleh diakui sebagai pendapatan jasa sebab jasanya itu sudah diberikan. Selanjutnya pada tanggal 13 itu menerima uang sebesar $2.000 dari klien untuk pembayaran atas jasa yang sudah diberikan dan dikirim tagihannya tanggal 6 Oktober 2021. Untuk tanggal 13 ini berarti akun yang terlibat itu ada salaries and wage expense. Maaf, maksud saya ada akun cash itu di debit sebesar 2.000 karena dia menerima uang, berarti cashnya bertambah $2.000. Selanjutnya ada salaries and wage expense. Itu sebaliknya di kredit sebesar $2.000. Kenapa account receivable itu berada di kredit? Karena dalam ilustrasi ini untuk membayar untuk jasa yang sudah diberikan kirim tagihan itu akan menjadi piutang usaha kita, menjadi berkurang di kredit karena sudah dibayarkan klien atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 6 Oktober 2021 ini. Selanjutnya kita ke tanggal 14 Oktober, itu membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar $1.800. Karena membayarkan gaji itu berarti menggunakan uang, berarti
Di sini ada salaries dan wax expense-nya itu di debit sebesar $1.800. Kemudian karena membayarkan gaji, berarti kasnya berkurang, di kredit sebesar $1.800 juga. Untuk salaries and wax expense itu boleh diakui beban karena sudah dirasakan manfaatnya dalam karyawan manfaat itu sudah dirasakan karena sudah bekerja selama 2 minggu pertama di bulan Oktober itu. Selanjutnya kita ke tanggal 16 Oktober, itu ada membuat transaksi sendiri juga. Di sini saya membeli berbagai macam peralatan kebersihan senilai $1.000 secara tunai. Membeli peralatan berarti equipment itu bertambah di posisi debit sebesar $1.000. Kemudian karena membeli secara tunai, berarti itu kasnya yang berkurang di kredit sebesar $1.000 juga. Selanjutnya ke transaksi nomor 17, itu membuat transaksi lagi. Tapi kali ini melibatkan satu akun kelompok aset dan satu akun lagi kelompok revenue. Saya buat menerima pembayaran atas jasa audit yang telah diselesaikan sebesar $2.000. Untuk jurnal umumnya, itu berarti kasnya yang bertambah sebesar $2.000 karena menerima uang atas jasa audit pengauditan. Kemudian ada service revenue, itu di posisi kredit sebesar $2.000 juga. Ini sudah boleh diakui sebagai pendapatan jasa karena jasa sudah diberikan. Kemudian untuk tanggal 20 ke bawah, menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Tapi staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal cash di debit $25.000 serta service revenue di kredit sebesar $25.000. Ini pencatatan staf akuntansi yang salah, tapi kita akan tetap mencatat yang hal tersebut di jurnal umum dulu. Pada tanggal 20 tadi ada cash. Cash itu diletakkan di debit sebesar $25.000. Kemudian ada service revenue tadi diletakkan di kredit. Nah, untuk tanggal 21 ini, transaksinya, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 20 Oktober 2021 tersebut. Jadi kita membenarkan yang di tanggal 20 tadi. Ini kan incorrect yang salahnya. Kemudian di sini itu yang benarnya. Di sini tuh akunnya sudah benar, posisinya sudah benar, tetapi nilainya yang salah. Cara mengkoreksinya itu dengan menyesuaikan sampai nilainya benar dengan menghitung selisih nilai salah dan benarnya. Jadi di sini ada service revenue di posisi debit sebesar $22.500 selisihnya. Kita letakkan selisihnya, kemudian untuk kas itu sendiri di posisi kredit sebesar $22.500 juga. Agar menjadi nilai sebenarnya itu $2.500. Selisihnya berarti ini 25.000 dikurang 22.500 sehingga mendapat angka yang seharusnya itu 2.500. Selanjutnya di tanggal 24 Oktober itu membeli perlengkapan senilai $2.000, baru dibayar $500, sisanya akan dibayar awal bulan depan. Di tanggal 24 ini itu ada akun supply di debit sebesar 2.000. Kemudian ada akun cash juga di kredit. Dan yang ketiga itu ada akun payable juga di posisi kredit.
Mengapa begitu? Karena membeli perlengkapan. Berarti kalau membeli, itu kasnya berkurang. Karena membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya juga bertambah. Itu supply, itu di debit. Dan kemudian, karena sisanya akan dibayar bulan depan, itu menjadi account payable kita. Yang sisanya itu 2.000 dikurang 500, itu tinggal 1.500. Selanjutnya di tanggal 26 Oktober, menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan tanggal 12 Oktober 2021. Untuk di sini, akun yang terlibat ada akun cash di posisi debit sebesar $1.000. Lalu ada akun receivable, di sini ada akun receivable itu di posisi kredit sebesar $1.000. Untuk di ini, kenapa cash berada di debit? Karena dia bertambah karena menerima uang dari sisa pembayaran tadi. Dan juga account receivable-nya di kredit itu karena kliennya sudah membayar, berarti piutang usahanya berkurang di kredit. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober itu membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2021 sebesar $700. Berarti ada utilities expense itu di debit sebesar 700.000. Kemudian ada kas di posisi debit karena membayar berarti di posisi kredit karena membayar berarti kurang. Utilities expense ini sudah diakui beban karena sudah merasakan manfaatnya. Sebab karena juga saldo normalnya di debit, karena ini bertambah berarti berada di debit. Untuk terakhir itu pada tanggal 31 Oktober 2021 itu membayar dividen tunai sebesar $800 kepada pemegang saham. Membayar dividen berarti di sini dividennya bertambah di posisi debit sebesar 800. Selanjutnya karena membayar itu berarti kasnya berkurang 800 juga. Kemudian di sini kita totalkan keseluruhannya untuk di posisi debit itu $85.100. Kemudian untuk di posisi kreditnya juga $85.100 balance. Oke, kita lanjut lagi ke permintaan berikutnya. Permintaan ketiga, susun neraca saldo untuk tanggal 31 Oktober 2021. Neraca saldo. Nah, untuk di sini, sebentar. Maaf, semua transaksi. Catat semua transaksi tadi sudah menggunakan jurnal umum 1 dan posting ke buku besar dengan menggunakan format akun T. Kita posting dulu sebelum menyusun neraca saldonya. Dari jurnal umum tadi didapat nilai masing-masing akun. Itu di sini kita buat ada salaries and wages payable itu di debit 1.500. Salaries and wages pada tanggal 1. Ini kita buat di sini 1.500. Kemudian ada cash-nya berkurang di kredit 1.500 pada tanggal 1. Cash itu di atas. Ini tanggal 1 di posisi kredit 1.500. Kemudian ada prepaid insurance di debit 2.400. Kita lihat prepaid insurance. Ini tanggal prepaid ini pada tanggal 2 di posisi debit 2.400. Selanjutnya ada akun cash berkurang di kredit 2.400 pada tanggal 2.
Ini pada tanggal 2 di sini cash berkurang di kredit 2.400. Selanjutnya ada account payable, itu di debit 1.000. Account payable. Di sini pada tanggal 2 ini di debit 1.000. Lalu ada cash-nya berkurang di kredit 1.000 pada tanggal 2 lagi. Cash-nya tadi ini pada tanggal 2 berkurang lagi 1.000. Lalu ada yang ketiga itu ada supplies, itu di debit 3.600. Supplies pada tanggal ini di debit pada tanggal 3 3.600. Kemudian ada account payable di kredit 3.600. Account payable di kredit 3.600 nih. Pada tanggal ini nih, pada tanggal 3 di kredit 3.600. Kemudian pada tanggal 4-nya ada equipment di debit 3.600. Equipment di debit ini. Di debit tanggal 4, $3.600. Selanjutnya ada account payable di debit 3.600. Account payable di debit 3.600 ini pada tanggal 4. Lalu ada notes payable itu di kredit 3.600. Notes payable nih di kredit pada tanggal 4 3.600. Kemudian ada supplies di posisi kredit 3.600. Supplies kredit 3.600 ini. Supplies tadi ya pada tanggal 4 3.600 di ini nih, sini di atas. Selanjutnya ada akun cash itu di debit 1.600. Cash di debit 1.600 pada tanggal 4 ini. Lalu ada unearned service revenue di kredit 1.600. Unearned service revenue. Kredit 1.600 pada tanggal 4. Iya, pada tanggal 4. Selanjutnya ada cash di debit itu 2.500 pada tanggal 5. Cash di debit tanggal 5 nih. Selanjutnya ada account receivable itu di kredit tanggal sebesar 2.500. Account receivable kredit 2.500 pada tanggal 5 ini. Lalu ada account receivable lagi di tanggal 6 itu di debit 2.000. Tanggal 6 ini di debit sebesar $2.000. Kemudian ada service revenue di kredit sebesar 2.000. Service revenue. Service revenue. Ini di kredit sebesar 2.000 pada tanggal 6. Selanjutnya di tanggal 10 ada supplies itu di debit sebesar $2.000. Tanggal 10 supplies di debit $2.000. Kemudian ada account payable itu di kredit sebesar 2.000. Account payable. Ini kredit sebesar 2.000. Sini tanggal 13. Account payable tanggal 10 di kredit.
account payable. Ini tanggal 10 di kredit 2000. Lalu selanjutnya ada cash, itu di debit sebesar 1.500. Cash lagi, kita kembali ke sini. Di debit 1.500 tanggal 12. Kemudian ada account receivable, itu di debit 1.000. Account receivable itu di debit 1.000, ini tanggal 12. Kemudian ada juga service revenue, itu di kredit 2.500. Service revenue. Ini pada tanggal 12 di kredit 2.500. Selanjutnya ada akun cash, itu di debit 2.000. Kita posting ke buku besar. Cash 2.000 pada tanggal 13. Nih. Lalu ada account receivable, itu di kredit sebesar 2.000 pada tanggal 13 sini. Kemudian ada tanggal 14-nya salaries and wax expense, itu di debit 1.800. Salaries and wax expense. Payable. Salaries and wax expense. Di sini. Ini pada tanggal 14 itu 1.800. Kemudian ada cash juga, itu berkurang di kredit 1.800 di tanggal 14. Kita pusing ke buku besar. Cash tanggal 14 1.800 di kredit. Ini. Selanjutnya ada akun equipment di tanggal 16, itu di posisi debit senilai 1.000. Equipment di debit 1.000. Equipment di debit 1.000 ini tanggal 16. Kemudian ada cash berkurang di kredit 1.000 pada tanggal 16. Ini. Lalu ada cash lagi di tanggal 17. Itu berada di debit 2.000. 17 ini. Kemudian ada service revenue di kredit 2.000 dolar. Service revenue di kredit. Ini tanggal 17 di kredit 2.000 dolar. Selanjutnya ada cash pada tanggal 20, itu di debit 25.000 dolar. Pada tanggal 20 di sini. Lalu ada service revenue, itu di kredit sebesar 25.000. Service revenue ini di kredit 25.000. Kemudian ada tanggal 21-nya ada service revenue lagi, itu di debit 22.500. Di sini di debit 22.500 dolar. Kemudian ada cash-nya berkurang di kredit 22.500. Di sini tanggal 21 di posisi kredit. Selanjutnya ada akun supplies, itu di debit 2.000, sebesar 2.000. Supplies tanggal 24 di sini. Selanjutnya ada akun cash-nya di kredit sebesar 500. Cash di kredit sebesar 500 ini pada tanggal 24. Ada akun payable juga di kredit 1.500 dolar. Account payable.
di kredit 24.500 dolar ini. Selanjutnya ada akun cash pada tanggal 26 itu di debit 1.000. Tanggal 26 di debit ini 1.000. Selanjutnya ada akun receivable itu di kredit 1.000. Pada tanggal 26 juga. Akun receivable pada tanggal 26 di kredit ini. Lalu ada utilities expense itu di debit sebesar 700 dolar. Utilities expense ini di debit 700 dolar pada tanggal 30. Dan ada cash-nya di kredit 700 dolar di tadi sini. Cash 700 dolar di kredit tanggal 30. Selanjutnya ada di tanggal terakhir, tanggal 31 itu dividen bertambah di kredit itu 800 dolar dividen. Sini di debit pada tanggal 31 sebesar 800 dolar. Kemudian ada cash yang berkurang di kredit 800 dolar pada tanggal 31. Sini. Nah, kemudian di sini ada saya beri tanda. Ini masing-masing nanti yang akan cari. Yang pertama itu yang ada yang kuning itu saldo akhir apakah di debit atau di kredit. Untuk yang cash itu 50.600 di posisi debitnya, sedangkan di kreditnya itu totalnya 32.200. Sehingga saldo akhirnya itu berada di debit sebesar 8.400 karena lebih besar di posisi debit. Untuk akun receivable sendiri itu yang kuning 8.000 di debit dan yang di kreditnya 5.500. Berarti posisinya di debit sebesar 2.500. 8.000 kurang 5.500, 2.500. Untuk supplies itu 9.100 di posisi debit dan di kreditnya 3.600 sehingga saldo akhirnya di 5.500 di debit. Lalu ada account payable di sini di posisi kreditnya 9.500 dan sedangkan di posisi debitnya 4.600 berarti saldo akhirnya 4.900. Equipment ini tetap equipment itu 11.800 di debit. Kemudian ada prepaid train 3.300, ada prepaid insurance itu 2.400. Di sini ada accumulated depreciation equipment, notes payable, account payable, salaries and wax payable. Kita fokus perhatikan yang ada kuning sama hijaunya dulu. Baik, kita coba lihat kembali ke ilustrasi. Selesai memposting ke buku besar menggunakan format akun T, itu yang ketiga diminta menyusun neraca saldo untuk tanggal 31 Oktober 2021. Neraca saldo itu diambil dari akun-akun utamanya dengan posisi debit atau kreditnya dari buku besar tadi. Untuk yang pertama itu ada akun cash di debit sebesar 8.400. Di sini 50.600 dikurang 32, debit dikurang kreditnya. Ini neraca saldonya 18.400 dolar. Kemudian untuk akun-akun receivable itu di debit 2.500. Ini fokus ke yang warna hijau untuk neraca saldo. Kemudian ada supplies itu di debit juga sebesar 5.500. Prepaid insurance juga di debit 2.400. Prepaid train juga 3.300 di debit dan equipment juga di debit 11.000
800. Ini supplies, di prepaid train, prepaid insurance, dan equipment. Untuk akun selanjutnya itu ada di posisi kredit, ada accumulated depreciation equipment, $100. Ini di kredit. Kemudian ada juga notes payable dan account payable di kredit. Masing-masing 3.600 dan 4.900. Kemudian ada unearned service revenue juga di kredit. Nah, untuk salaries dan wax payable-nya itu sudah habis, tidak ada lagi. Di sini, karena saldonya sama, kurang berarti habis. Lalu ada share capital ordinary-nya di kredit juga 22.000 ini. Selanjutnya ada retain earning 6.000 di kredit. Retain earning sini. Nah, untuk dividen itu berada di debit $800. Selanjutnya ada service revenue itu di kredit $9.000. Service revenue di sini. Kemudian ada lagi utilities expense juga di debit $700 dan salaries and wax expense juga di debit. Lalu kita totali debit itu berjumlah $47.200 sama dengan di kredit $47.200 balance. Kemudian selanjutnya berikut ini data penyesuaian yang harus dibuat untuk tanggal 31 Oktober 2021. Kita melakukan jurnal penyesuaian. Untuk yang A itu hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan supplies yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Kita perhatikan lagi di neraca saldo, itu akun supplies di debit $5.500 karena telah terpakai 60%-nya, berarti 60% dari 5.500 itu sebesar 3.300. Kita tekan supplies expense, itu sudah diakui beban karena sudah terpakai, sudah kita manfaatkan, dirasakan manfaatnya. Jadi jurnal penyesuaian itu ada supply expense di debit 3.300 dan juga supplies-nya di kredit 3.300. Kenapa supplies di kredit? Karena berkurang peralatan itu, perlengkapan itu berkurang karena sudah dipakai 60% tadi. Jadi posisinya di kredit. Kemudian yang B, penyesuaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka atau service revenue sudah menjadi pendapatan jasa. Kita lihat transaksi pada tanggal 4. Itu ada menerima uang dari klien pada tanggal 4 yang ini sebesar 1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Nah, di sini 1.600 itu adalah untuk 4 bulan. Berarti sedangkan untuk di jurnal penyesuaian ini dalam per bulannya di Oktober itu berarti kita harus membagi 1.600 dibagi 4, berarti untuk 1 bulannya itu ada 400 sebesar 400. Karena penyesuaian itu dilakukan per bulan, maka untuk dalam Oktober ini 400 itu tetap dibagi 1 yaitu tetap 400. Setelah diselesaikan jasa 1 bulannya, berarti service revenue-nya di debit 400 dan juga service revenue-nya di kredit sebesar 400. Kemudian penyesuaian yang C itu untuk beban bunga atas penyesuaian untuk beban bunga atas notes payable yang terbitkan tanggal 3 Oktober 2021. 3 Oktober 2021. Pada tanggal 3 Oktober itu membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3.600 dengan menandatangani wesel nominalnya 3.600 yang berjangka waktu 3 bulan, tingkat bunganya 12%. Staf akuntansi ini salah mencatat.
Untuk tanggal 3 ini kan notes payable-nya 3.600, sedangkan bunganya 12%. Itu untuk waktunya 3 bulan. 3 bulan. Berarti untuk menghitung nilai per bulannya, itu kita kalikan nilai wesel-nya, 3.600, itu dikali presentasi bunga, 12%, dikali waktunya. Waktunya ini adalah 3 bulan. Berarti 3 per 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Sedangkan ini untuk jangka 3 bulan. Berarti 3.600 kali 12% dikali 3 per 12 itu adalah 108 untuk jangka waktu 3 bulan. Sedangkan jurnal penyesuaian ini hanya untuk 1 bulan, berarti kita bagi lagi 3. Berarti 108 dibagi 3, nilainya itu 36. Sehingga untuk jurnal penyesuaian itu ada interest expense di debit $36 dan juga interest payable di kredit $36. Interest expense itu saldo normalnya di debit, karena bertambah di sini berarti di debit. Untuk interest payable-nya saldo normalnya di kredit. Kemudian untuk penyesuaian berikutnya, itu yang D, terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai $1.000, namun sampai tanggal 31 Oktober 2021 uangnya belum diterima dan belum dicatat. Ini kita hanya tinggal memasukkan. Dalam akun receivable, berarti itu ada $1.000 di debit, dan juga ada service revenue di kredit sebesar $1.000. Akun receivable itu saldo normalnya di debit, jika bertambah. Untuk service revenue itu di kredit. Kemudian untuk penyesuaian yang selanjutnya, yang E, penyusutan peralatan sebesar 3.000 per tahun. Untuk yang E itu kita lihat neraca saldonya lagi. Untuk akun peralatan atau equipment itu di debit 11.800. Sedangkan tadi penyusutannya itu 3.000 per tahun. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti kita bagikan 3.000 dibagi 12, berarti jurnal penyesuaiannya sama dengan 250. Itu depreciation expense di debit sebesar 250 dan juga accumulated depreciation equipment-nya di kredit 250. Selanjutnya kita ke penyesuaian selanjutnya, itu akun sewa dibayar di muka. Prepaid rent merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600 terhitung sejak tanggal 1 September 2021. Untuk 1 tahun itu 3.600. Berarti dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti kita bagi 12 sehingga per bulannya itu sebesar 300. Ini sudah kita akui sebagai beban sewa karena telah merasakan manfaatnya selama sebulan. Saldo normalnya itu di debit. Saldo normalnya rent expense itu di debit per 300 kita letakkan. Kemudian ada prepaid rent. Itu karena berkurang kita saldonya di kredit $300. Selanjutnya, untuk penyesuaian yang selanjutnya terdapat beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar 1.800 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Di sini untuk jurnal penyesuaiannya itu sudah diakui beban karena sudah merasakan manfaat si pembeli bayar, sehingga dicatat juga sebagai hutang gaji di kredit. Salaries untuk bebannya salaries expense-nya di debit itu bertambah $1.800. Kemudian untuk salaries and wax payable-nya itu juga di kredit sebesar $1.800. Kemudian kita ke jurnal penyesuaian yang terakhir, itu di H, penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021. Kita lihat transaksi tanggal 2 Oktober.
di sana membayar premi asuransi kebakaran sebesar 2.400 untuk perlindungan 12 bulan. Nah, itu kan untuk 12 bulan. Berarti kita mencari per bulannya, berarti kita bagi 2.400 bagi 12, itu berarti $200 untuk per bulan. Karena periodenya itu hanya untuk 1 bulan penyesuaiannya. Penyesuaian expense itu saldo normalnya di debit. Jika bertambah berarti di debit $200. Kemudian ada prepaid insane itu di insurance itu di kredit $200. Dan di sini itu kita bisa mendapat untuk total debitnya itu $7.286 yang sama dengan di kredit sebesar $7.286 juga. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, catat penyesuaian tersebut ke dalam jurnal umum dengan menggunakan CO2 sebagai halaman jurnal, posting kembali ke buku besar. Catat ke dalam jurnal umumnya sudah, ini tadi. Kemudian kita posting ke buku besar lagi, itu ada supply expense di debit 3.300, supply expense ini 3.300 di debit, maaf di sini tanggal 31 di debit. Ini tandanya yang warna orange. Sini di debit. Kemudian ada supplies itu di kredit 3.300. Supplies ini di kredit 3.300 yang warna orange. Selanjutnya kita posting unearned service revenue itu di debit 400. Unearned service revenue itu di debit di sini 400. Kemudian ada service revenue-nya di kredit 400. Service revenue di kredit 400 ini pada tanggal 31. Selanjutnya ada interest expense di debit $36. Interest expense. Di sini di debit $36. Lalu ada interest payable di kredit $36 juga. Interest payable. Sini di kredit $36. Selanjutnya ada account receivable itu di debit 1.000. Account receivable di debit 1.000 ini pada tanggal 31 yang orange. Lalu ada service revenue di kredit sebesar 1.000 juga. Service revenue. Service revenue ini pada tanggal 31 1.000. Lalu ada depreciation expense itu di debit 250. Depreciation expense. Ini di debit 250. Lalu ada accumulated depreciation equipment itu di kredit 250. Kita posting ke buku besar. Ini di kredit pada tanggal 31. Kemudian ada rent expense itu di debit juga 300. Rent expense. Di sini di debit 300. Ada prepaid rent di kredit sebesar 300. Prepaid rent di kredit
Di sini 300. Lalu kemudian ada salaries and wax expense-nya di debit 1.800. Salaries and wax expense. Sini di debit tanggal 31 1.800. Ada salaries and wax payable-nya di kredit 1.800 juga. Salaries and wax payable nih di kredit 1.800. Lalu ada insurance expense dan prepaid insurance. Insurance expense dan prepaid insurance. Ini untuk insurance expense-nya di debit $200. Untuk prepaid insurance-nya di sini di kredit sebesar $200 juga. Selesai, kita posting ke buku besarnya juga. Selanjutnya susun neraca saldo setelah penyesuaian untuk tanggal 31 Oktober 2020. Di sini sudah kita dapat neraca saldo setelah penyesuaian per 31 Oktober 2020. Ini dapat kita lihat ada tulisan berwarna biru dan juga merah. Untuk tulisan berwarna biru itu akun yang mengalami penyesuaian, dan juga untuk yang warna merah itu akun yang baru muncul akibat penyesuaian yang terjadi. Di sini itu untuk akun yang mengalami penyesuaian itu ada akun receivable, supplies, prepaid insurance, prepaid rent, cumulative depreciation equipment, unearned service revenue, dan salaries and wax expense. Kemudian untuk yang akun yang baru muncul itu ada salaries and wax payable, interest payable, supply expense, rent expense, depreciation expense, insurance expense, dan interest expense. Ini sudah diurutkan nomor akunnya, serta ini posisinya di debit dan kredit. Dengan totalnya itu di debit $50.286 sama dengan di kredit $50.286 juga. Balance. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini, kita bisa lihat di buku besar T, itu pada warna yang diberi warna biru. Saldo yang diberi warna biru. Ini contohnya untuk di akun receivable ada 3.500, supplies 2.200, prepaid insurance 2.200. Nah, baiklah. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Yang ketujuh itu siapkan laporan keuangan, income statement, retained earning statement, dan statement of financial position. Nah, penulisan tadi sudah, laporan keuangan. Baiklah, di sini ada Julai Consulting CO, income statement per 31 Oktober 2020. Di sini ada service revenue-nya 10.400. Tadi ini service revenue. Kemudian ada untuk akun expense-nya ada supply expense, utilities expense, rent expense, depreciation expense, insurance expense, salaries and wage expense, dan interest expense. Dan ditotali itu sebesar 8.386. Sehingga menghasilkan net income itu 10.000, revenue-nya dikurang expense-nya 10.400 dikurang 8.386 itu 2.014. Itu untuk income statement-nya. Selanjutnya ada Julai Consulting CO Return Earnings Statement for the month end 1 Oktober 2021. Di sini ada akun share capital ordinary 22.000. Share capital ordinary di sini 22.000. Kemudian ada return earning per 1 Oktober 2021. Return earning di sini 6.000. Dan ada net income dan juga dividen. Karena ini perusahaan CO, berarti
dalam bentuk dividends. Ada dividends. Di sini tuh penghitungan return earnings per 30 September 2021-nya. Jumlah dari share capital ordinary ditambah return earning dan juga net income dikurangi dividen. Itu menghasilkan 29.214. Kemudian selanjutnya di Jola Consulting CEO Statement of Financial Position per 31 Oktober 2020. Untuk akun aset itu ada aset lancar dan tidak lancarnya. Untuk aset lancarnya itu ada kas, account receivable, supplies, prepaid insurance, prepaid claim dengan total $22.300. Untuk aset yang tidak lancarnya equipment dan juga accumulated depreciation of equipment-nya itu dikurangi menghasilkan 11.450. Sehingga total asetnya itu aset lancar dikurangi tidak lancar, total aset lancar ditambah aset yang tidak lancar itu totalnya $40.750. Selanjutnya untuk di bagian liabilities dan equities, itu dia liabilities ada notes payable, account payable, unearned service revenue, salaries and wages payable, interest payable, itu dengan totalnya mencapai $11.536. Untuk ekuitasnya sendiri itu ada share capital ordinary 29.214 terdapat di sini. Sehingga untuk total ekuitasnya kita kurangkan kita jumlahkan total ekuitas ditambah liabilitasnya tadi 29.214 ditambah 11.536 itu totalnya 40.750. Balance dengan total aset tadi. Baiklah, sekarang kita ke yang terakhir yaitu membuat jurnal penutup dengan menggunakan jurnal umum 3 sebagai halaman jurnal dan siapkan neraca saldo setelah penutupan untuk tanggal 31 Oktober 2021. Membuat jurnal penutup. Ini dia. Jurnal penutup itu dilakukan untuk menutup akun-akun nominal sehingga akun tersebut akan bersaldo pada setiap akhir periode, sehingga akun nominal tersebut itu tidak akan menunjukkan pada periode berikutnya. Nah, akun yang termasuk akun nominal ini adalah akun pada revenue, expense, dan dividen. Untuk akun real, itu akun-akun pada posisi keuangannya, soal dividen dan price, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas itu tidak akan ditutup pada setiap akhir periode, sehingga saldo akhirnya akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Di sini kita ada service revenue, itu yang saldo awalnya di kredit, itu kita debitkan. Kemudian muncullah akun income summary di kredit. Nah, untuk menutup akun income summary itu kita debitkan, dan untuk menutup akun, sedangkan untuk menutup akun beban, yang awal saldo normalnya itu di debit, kita kreditkan semua. Supplies expense, utilities expense, rent expense, depreciation expense, insurance expense, salaries and work expense, itu kita kreditkan semua. Kemudian ada income summary, kita tutup dengan meletakkannya di posisi debit. Kita debitkan. Kemudian muncul akun share capital ordinary. Untuk menutupnya kita debitkan. Kemudian muncul akun dividen. Nah, total debitnya keseluruhan itu $21.600 sama dengan yang dikredit $21.600. Kemudian kita pindah ke neraca saldo setelah penutupan per 31 Oktober 2020. Untuk akun pada posisi debit itu ada cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, prepaid claim, equipment, dan the equipment. Kemudian untuk di kreditnya itu ada accumulated depreciation equipment, notes payable, account payable, unearned service revenue, salaries and wages payable, interest payable, dan share capital ordinary. Itu total debitnya 41.100 sama dengan total kreditnya 41.100.
Jika tidak bingung, kita akan coba melihat juga untuk di buku besar T-nya. Sini memudahkan kita. Untuk yang merah itu neraca saldo setelah penutupan, untuk yang kuning ada saldo akhir di debit atau kredit, yang hijau ada neraca saldo, kemudian ada yang biru ini neraca saldo setelah penyesuaian, ini yang terkena penyesuaian, kemudian yang abu-abu ini adalah jurnal penutup. Sini ada dividen, jurnal penutup, sudah habis, kemudian ada share capital ordinary, income summary, supply expense, ada depreciation expense, dan expense juga, utilities, insurance, salaries and wax, interest expense. Sehingga yang akan muncul itu ini, dari saldo setelah penutupan yang akan dijadikan saldo awal di periode berikutnya. Baiklah, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih pada yang sudah mau menonton penjelasan saya. Saya langsung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.